Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu dengan tema penerapan kebijakan PPKM darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Dan kita kembali bersama Yanda Profesor Dr. Rodang Kahmat. Yanda, mungkin terdapat beberapa poin yang disampaikan oleh Persyarikatan. Kita tahu dia sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM darurat, Persyarikatan juga telah menyampaikan usulan berkaitan dengan PSBB darurat, penerapan PSBB atau lockdown di beberapa daerah khususnya Pulau Jawa dan Bali. Itu apakah poin yang disampaikan oleh Persyarikatan juga diakomodir pemerintah melalui PPKM darurat ini, Anda? Ya, saya kira mungkin ada poin-poin yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diperhatikan, walaupun secara politis kan kebijakan politik itu tabu untuk mengakui saran ataupun masukan dari orang lain, karena itu akan melemahkan kewibawaan. Maka mereka mungkin tidak terus terang, tapi banyak usul-usul Perserikatan sejak dulu yang diakomodir, ya. Bagi kita tidak peduli, bagi kita tidak, walaupun tidak disebutkan ini ide kita, nggak apa-apa. Yang penting kita dengan ikhlas bahwa ide-ide kita itu dilaksanakan. Contohnya ya seperti sekarang ini, adanya PPKM, adanya sistem vaksinasi yang teratur, umpama pengejaran herd immunity yang jelas gitu. Masih. Itu termasuk kita kan menyetujui adanya penutupan tempat ibadah ketika daerah itu merah, ya. Kira ini sangat real. Cuma sayangnya memang banyak orang Muhammadiyah yang terpengaruh oleh provokasi dari pihak lain, ya. Dan itulah yang dikritik oleh kita, bahwa orang Muhammadiyah ya harus loyal pada Muhammadiyah, jangan loyal pada fatwa orang lain. Itu fatwa orang lain kan untuk orang lain, bukan untuk kita. Orang Muhammadiyah harus Muhammadiyah gitu. Oleh karena itu kita kaget juga itu. Banyak pimpinan yang memang komentarnya kok bertentangan dengan Muhammadiyah, gitu. Gimana ini? Di berbagai lapisan, di PP, di PWM, PDM, itu ke bawah itu banyak itu yang mengatakan bahwa COVID ini hanya rekayasa, mengatakan bahwa menutup tempat ibadah itu bertentangan dengan perintah Allah, ya. Apalah ini bagian dari perencanaan untuk deislamisasi, macam-macam lah. Macam-macam. Nanti kita akan perkuat pembahasannya di episode selanjutnya, ya. Nanti kita bicara bagaimana pandangan Persyarikatan. Namun ini memang menjadi kekhawatiran kita, ya, Anda. Di saat mungkin pemerintah secara tidak langsung kita sudah makin kewalahan, apalagi Persyarikatan dengan sumber daya yang terus dikerahkan. Bahkan kita tahu rumah sakit swasta juga meminta kepada Persyarikatan untuk kader-kadernya, relawannya untuk ikut membantu di rumah sakit non-Muhammadiyah. Artinya kita melihat bagaimana masyarakat terus berjibaku, namun di saat yang sama narasi-narasi yang kontraproduktif dengan perjuangan ini terus dihadirkan bahkan dari lingkungan kita sendiri. Ini akan menjadi poin kita, Yanda, untuk kedepannya. Ya, saya kira itu bagian dari ketidakkonsistennya pemerintah, ya. Dan akhirnya Muhammadiyah pun merasa kewalahan ini menghadapi situasi seperti ini. Walaupun kita sudah berjuang sedemikian rupa, sudah maksimal, dan banyak kader-kader kita yang jadi korban, ya. Ketua Dikdasmen, ya, Prof. Baidowi itu saya kira suatu kader yang sangat bagus. Banyak lagi yang lain-lain, termasuk Ali Taher Parangsong. Banyak sekali saudara-saudara kita dari PDM. Kemarin sekretaris PDM Ciamis meninggal, ya. Terus juga banyak sekali itu yang ponpes. Hari Anda kita di grup-grup Persyarikatan kita lihat kabar duka berkaitan dengan ya makalah kalau orang Persyarikatan masih kurang percaya, saya kira aneh juga. Saya kira ini pemerintah harus sudah mulai menyadari. Sekarang serius nih. Kalau tidak serius, saya kira ini akan lebih parah lagi ke depan. Nah, walaupun mereka optimis, ya gayanya kan gitu, gaya optimisme. Tapi harus realistis lah cara berpikir itu.
realistis masyarakat kita ini masyarakat kurang melek literasi, masyarakat yang lugu ya, dihadapinya harus serius. Mereka sejak dulu juga taat pada pemerintah ketika pemerintah melaksanakannya atau serius gitu, konsisten gitu. Kali ini kan enggak. Jadi catatan kita berkaitan dengan mungkin segmen terakhir seperti biasa kita menyampaikan catatan himbauan untuk pemerintah terkait kebijakan, bahkan juga di awal penerapan PPKM kita juga lihat laku-laku yang dihadirkan oleh aparat pemerintah juga cukup memprihatinkan. Penertiban masyarakat juga sempat menjadi persoalan yang kurang bijak di masyarakat. Dan itu mungkin bagaimana catatan Anda terkait kebijakan PPKM darurat oleh pemerintah dan juga akomodir terkait kesejahteraan masyarakat tentunya. Dan setelah saya kira kita mintalah ke pemerintah serius dalam menangani COVID ini. Kalau tidak kita akan kolek. Yang kedua, rakyat kita dengan PSBB atau dengan PPKM ini juga banyak yang korban karena tidak bisa berusaha. Kita teruskan bansos ini secara serius dengan data-data yang harus real ya. Jangan sampai orang yang memerlukan bantuan tidak terbantu, bahkan orang yang seharusnya tidak dibantu mendapat bantuan karena tidak akuratnya data. Ini di daerah saya itu ya begitu, orang yang punya gedung, yang punya mobil kok diberi, sedangkan orang-orang yang tidak punya, janda-janda miskin itu tidak dikasih. Oleh karena itu ini yang harus saya serius. Oleh karena itu bansos dan bantuan tunai itu harus tetap diberikan kepada masyarakat dengan tingkat selektivitas yang cukup dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kepada warga Muhammadiyah, percayalah kepada PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah itu menggait, menginformasikan berbagai informasi yang akurat berdasarkan kepada hasil analisis ilmu pengetahuan tentang COVID ini. Kenapa kita sampai mengundurkan muktamar? Kenapa kita sampai mengeluarkan beberapa fatwa majelis tarjih itu dalam rangka melindungi ya, hifdun nafs ya. Saya kira seluruh dunia sudah berfatwa para ulamanya bahwa meninggalkan masjid itu tidak apa-apa kalau ada rukhsah, kalau ada ilat, ya, kalau ada alasan. Ya kalau meninggalkan begitu saja tanpa alasan ya jelas ini kan ada alasan. Rasulullah karena hujan bisa tidak ke masjid itu, sehingga ada azan solupi buyutikum itu kan saya kira ini merupakan satu bukti bahwa Rasulullah pernah menyuruh kita untuk sholat di rumah. Padahal penghalangnya hanya azan saja, hanya hujan ya. Nah, ini kan apalagi membahayakan. Makanya jangan kita mengikuti ajaran-ajaran selain kepada ajaran Muhammadiyah yang kita anut ini. Kita kan punya majlis tarjih, majlis tabligh dalam rangka menggait kita dalam melaksanakan ibadah itu. Memang kalau kita mengikut pada orang lain, ya akan lain ya. Lain. Makanya tadi disebutkan jangan terlalu mengimami YouTube tuh. Coba ke Mubalik Muhammadiyah gitu. Secara langsung. Saya itu anak-anak ya himbauannya supaya ya yang terakhir ya hati-hatilah kita semua supaya kita terhindar dari terpapar COVID-19 yang betul-betul sekarang itu tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, siapapun bisa terkena. Oleh itu berlindung kepada Allah, banyaklah berbuat baik supaya kita terhindar dari hal tersebut. Terima kasih. Amin, insya Allah. Terima kasih ya Anda atas waktu dan pemaparannya berkaitan dengan tema kita kebijakan PPKM darurat dan juga pesan dan himbauannya bagi pemerintah, warga persyarikatan terkait pandemi COVID-19. Tentu poin-poin untuk meningkatkan literasi dan bagaimana masyarakat khususnya warga persyarikatan mampu memfilter informasi-informasi yang bersebaran di media sosial, dan apalagi kita di persyarikatan sudah punya rujukan yang jelas dan konkret tentunya insya Allah. Sekali lagi terima kasih Ayanda atas waktunya.
Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita bersama Ayahanda Profesor Dr. Radang Ahmad dalam catatan akhir pekan kali ini dengan tema penerapan kebijakan PPKM darurat dan pandangan Persyarikatan Muhammadiyah tentunya. Dan demikianlah pemirsa, saya Samarsa mohon pamit undur diri. Saksikan terus catatan akhir pekan dengan beragam tema-tema menarik berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan. Atas nama kabar kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.